Memasuki akhir dekade 1990-an, situasi di Jawa Barat mulai berubah. Pasukan Tentara Islam Indonesia, TIL, pimpinan Kartosuwiryo semakin terdesak. Operasi militer besar-besaran yang digerakkan oleh TNI, ditambah strategi pagar betis, berhasil menekan kekuatan mereka hingga hanya tersisa di beberapa pedalaman Garut dan Tasikmalaya. Namun ancaman terbesar bagi Kartosuwiryo ternyata bukan datang dari luar, melainkan dari dalam gerakannya sendiri. Pada masa-masa awal perjuangan, TIL dikenal solid, disiplin, dan penuh semangat jihad. Namun seiring berjalannya waktu, tekanan militer, kekurangan logistik, dan komunikasi yang terputus membuat munculnya friksi internal. Beberapa komandan lapangan mulai mempertanyakan arah perjuangan. Mereka bertanya-tanya, apakah ini masih jihad ataukah sekadar perang tanpa ujung? Di banyak daerah, pasukan mulai bertindak tanpa komando. Sebagian melakukan penjarahan untuk bertahan hidup, bahkan menyerang rakyat yang dulu mereka lindungi. Nama besar negara Islam Indonesia perlahan kehilangan wibawanya. Rakyat yang dulu memberi tempat perlindungan kini mulai menolak kehadiran mereka. Di sisi lain, pemerintah Republik Indonesia menggunakan pendekatan yang lebih halus. Bukan hanya kekuatan senjata, tetapi juga politik pembelahan dan persuasi. Para komandan lapangan TIL yang mulai kecewa didekati dengan janji pengampunan dan kehidupan baru jika mereka menyerah. Beberapa tokoh penting akhirnya membelot dan menyerahkan diri, membawa serta pengikutnya. Salah satunya adalah KH Anwar Musaddad, seorang ulama yang dulu sempat bersimpati kepada perjuangan Kartosuwiryo, tetapi kemudian menyadari bahwa pergerakan NII telah jauh menyimpang. Laturun langsung berdakwah ke pesantren-pesantren di Jawa Barat, menyerukan agar umat Islam tidak lagi terprovokasi oleh ide negara Islam yang ditempuh dengan kekerasan. Kartosuwiryo menanggapi situasi ini dengan murka. Lah menuduh para pengikut yang menyerah sebagai munafik dan pengkhianat, lah mengeluarkan perintah keras. Siapapun yang berpaling dari perjuangan dianggap murtad dan boleh diperangi. Namun tindakan keras itu justru mempercepat kehancuran NLI dari dalam. Banyak pengikutnya yang setia mulai kehilangan keyakinan. Mereka menyaksikan anak-anak mereka kelaparan di hutan, istri-istri mereka hidup dalam ketakutan, sementara perjuangan yang dijanjikan tidak juga menunjukkan hasil. Sebagian memutuskan untuk turun gunung dan menyerah kepada pemerintah. Sebagian lagi diam-diam melarikan diri meninggalkan barisan. Di sisi lain, TNI memperkuat strategi pemulihan wilayah. Desa-desa yang berhasil direbut dari DIT diberi bantuan pangan dan perlindungan. Pemerintah menempatkan aparat sipil untuk membangun kembali kehidupan masyarakat, membuka sekolah, dan membentuk kembali pemerintahan lokal. Langkah ini membuat rakyat semakin percaya kepada Republik dan meninggalkan pengaruh NI. Sementara itu, semangat Kartosuwiryo mulai terguncang. Meskipun masih teguh menyebut perjuangannya sebagai jihad, ia mulai sadar bahwa pasukannya semakin sedikit. Lah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari Gunung Geber ke Gunung Kendeng, lalu ke Gunung Galunggung. Lah hidup berpindah-pindah, ditemani hanya oleh beberapa pengawal setia dan keluarganya. Dalam beberapa catatan, disebutkan bahwa Kartosuwiryo masih sering menggelar rapat kecil, membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan menulis surat kepada pasukannya yang tersisa. Salah satu pesannya berbunyi, jika kita tidak menang di dunia, jangan bersedih. Karena Allah tidak menilai kemenangan dari hasil, tapi dari kesungguhan kita dalam berjuang. Namun, keyakinan itu tidak lagi cukup untuk menggerakkan pasukannya. Para panglima lapangan mulai menyerah satu demi satu. Sementara rakyat di desa-desa semakin aktif membantu TNI menunjukkan lokasi persembunyian para pemberontak. Tahun 1998 menjadi masa paling kelam bagi Kartosuwiryo. Gerakannya yang dulu membara kini tinggal bara kecil di tengah hutan. Lah tak lagi memimpin pasukan besar, melainkan hanya bertahan dengan kelompok kecil di pedalaman Garut Selatan. Pemerintah melihat momentum ini dan mempercepat operasi penumpasan total. TNI mengerahkan kekuatan gabungan dari berbagai divisi, termasuk divisi Siliwangi, untuk menutup semua akses pelarian. Operasi intelijen pun diperkuat. Tujuannya jelas, menangkap atau menewaskan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo tidak lagi dianggap hanya sebagai pemimpin pemberontakan, tapi simbol perlawanan terhadap keutuhan Republik Indonesia. Dan pemerintah tahu, selama dia masih hidup, ide negara Islam Indonesia tidak akan padam. Episode ke-9 ini adalah titik di mana perlawanan DIT mulai retak dari dalam. Kekecewaan, kelaparan, dan perpecahan membuat cita-cita negara Islam Indonesia perlahan runtuh. Namun bagi Kartosuwiryo, perjuangan belum selesai. Ia masih yakin bahwa imam negara Islam harus bertahan
apapun risikonya, bahkan jika harus mati.